acara ngulik ngobrol unik seputar pilkada dengan tema pendaftaran PTPS dan pengawasan KPPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Telah hadir narasumber dalam acara ini. Di sebelah saya ada Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bambang Murianto SDMH. Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Kordiv SDM dan Organisasi, Ibu Uswatun Mufidah SAG. Saudari Mirna Lumintu, alumni SKPP Daring. Kemudian Saudari Zahra Nur Hasanah, alumni SKPP Daring. Dan telah bergabung via Zoom ada Bapak Ibu Panwascam dan PPDK se-Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang. Baik, langsung saja kita mulai. Saat ini sedang dibuka pendaftaran PTPS di kantor Panwas Kecamatan setempat. PTPS itu tugasnya apa aja sih, Ibu? Bisa dijelaskan? Sebelumnya selamat siang untuk sahabat Bawaslu, teman-teman Panwascam, PPD dan semuanya. Salam sehat dan salam awas. Okay. Terima kasih Mbak Dina. Saat ini memang dalam tahapan kita pada tahapan rekrutmen pengawas TPS ya, yang dimulai dari pengumuman itu sudah dimulai tanggal 30 September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Kemudian tanggal 3 Oktober itu sudah dimulai dengan pendaftaran dan nanti sampai dengan tanggal 15 Oktober. Nah, jadi kalau bicara tentang tugas, ya ini untuk pengawas TPS ada beberapa tugas dari pengawas TPS ini yang tentunya lebih ditekankan pada pengawasan pada waktu pelaksanaan pemungutan suara ya, sampai dengan pergerakan kotak suara sampai di PPS. Jadi tugas daripada pengawas TPS itu yang pertama adalah mengawasi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, kemudian mengawasi pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, kemudian yang kedua mengawasi pada waktu rekapitulasi maupun sebelumnya, dan juga mengawasi pergerakan kotak suara sampai dengan di PPS. Ini merupakan daripada tugas-tugas pengawas TPS. Kemudian juga ada beberapa kewenangannya, Mbak, yaitu menyampaikan keberatan ketika ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi, dan juga adanya pelanggaran-pelanggaran lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ini jadi ada tugas, kemudian ada wewenang, dan juga ada kewajibannya. Jadi kewajibannya adalah menyampaikan hasil pengawasan dalam melakukan pengawasan ketika pelaksanaan pemungutan suara sampai rekap kepada pengawas di atasnya, yaitu Panwaslu Kecamatan lewat Panwaslu Desa, dan juga pengawasan-pengawasan lain di luar pengawasan pemungutan suara. Begitu kalau kita bicara tugas, kemudian kewenangan dan juga kewajiban teman-teman pengawas TPS. Tetapi tidak perlu khawatir, karena nanti bagi pengawas yang terpilih ketika dilantik akan ada bintek pembekalan sebelum teman-teman melaksanakan tugasnya di lapangan. Baik Ibu, itu tadi tugas dan kewenangan. Kalau persyaratan untuk mendaftar PTPS itu napa mawon, Bu? Oh ya,
persyaratan untuk mendaftar ini yang pertama jelas warga negara Indonesia. Ya, ini tidak bisa ditawar ini. Warga negara Indonesia, kemudian setia kepada undang-undang negara, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini cukup jelas, ini harus. Kemudian usia minimal 25 tahun, ini yang hal-hal yang pokok dan ini tidak bisa ditawar, tetapi kalau untuk batasan maksimal memang tidak ada, tetapi minimal harus 25 tahun. Kemudian untuk lulusan ini minimal SMA ataupun sederajat, kemudian tidak pernah dihukum penjara 5 tahun atau lebih sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian juga tidak bergabung dalam partai politik ya, selama 5 tahun ke belakang, artinya selama kalau sekarang 2020 ya minimal 2015 teman-teman sudah tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik ya. Kemudian juga bersedia untuk tidak menduduki jabatan di BUMD, kemudian BUMN selama menjabat menjadi pengawas TPS. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani. Nah, ini sesuatu yang meringankan bagi teman-teman calon pengawas TPS, karena untuk yang pilkada ini tidak diharuskan ada surat keterangan dari rumah sakit. Jadi cukup di dalam surat pernyataan yang nanti ditandatangani dan bermaterai. Jadi ini memang untuk meringankan daripada bagian dari yang meringankan untuk teman-teman calon pengawas TPS. Kemudian juga tidak boleh ada ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Nah, sesama penyelenggara itu siapa saja, tentu jajaran di Bawaslu, KPU maupun DKPP. Jadi kalau misalnya istri atau suaminya ini kebetulan menjadi komisioner di KPU atau di Bawaslu, bahkan ketika istri atau suaminya ini menjadi PPS pun, Panwascam ataupun PPK ini tidak diperbolehkan. Nah, ini beberapa persyaratan. Kemudian nanti juga harus bersedia ketika diterima itu untuk dilakukan rapid test ataupun swab. Kenapa ini harus dilakukan? Karena untuk menjamin bahwa penyelenggara pemilu itu cukup sehat sehingga tidak membawa klaster baru pengawasan dalam era pandemi COVID-19. Jadi ini memang nanti harus dilakukan bagi teman-teman pengawas TPS ketika sudah terpilih dan dilantik. Nah, kemudian masih ada beberapa persyaratan juga. Jadi tidak boleh di antaranya itu tadi nggih, ada ikatan perkawinan dan harus bersedia untuk rapid test, ini mutlak harus. Jadi sampaikan kepada teman-teman sekalian ketika mendaftar. Jadi kalau nanti misalnya diterima, harus siap untuk melakukan rapid test ataupun swab, karena ketika kita mengawasi, yang diawasi rapid test, tentu pengawasnya juga harus melakukan rapid juga, dan juga harus taat pada protokol COVID-19. Jadi dalam kegiatan itu pun juga harus menggunakan masker ini minimal ya, walaupun ini bagian daripada syarat-syarat yang memang ketika mendaftar pun juga harus menggunakan masker. Ini kemudian untuk ijazah, Mbak, ini juga harus dilegalisir, artinya fotokopi ijazah itu harus dilegalisir, tetapi boleh untuk tidak dilegalisir, tetapi ketika mendaftar harus menunjukkan ijazah aslinya. Bagaimana dengan surat kelulusan? Nah, tentu ini juga tidak diperbolehkan karena memang di sana yang dipersyaratkan adalah ijazah.
Nah, kemudian untuk KTP, KTP ini juga harus berdomisili, nah, artinya EKTP, ya, EKTP yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di kecamatan setempat, dan juga nanti ada surat pernyataan bahwa harus bersedia ditempatkan di desa manapun di kecamatan yang bersangkutan. Nah, jadi ini yang beberapa persyaratan nanti yang harus dilaksanakan oleh calon pengawas TPS maupun nanti sesudahnya ketika terpilih dan sesudah dilantik. Jadi kalau EKTP itu bagaimana kalau misalnya belum jadi? Nah, ini boleh dengan surat keterangan dari Dukcapil yang menerangkan bahwa EKTP sedang diproses. Jadi ada beberapa pertanyaan juga, bagaimana ketika KTP-nya di luar Sukoharjo, gitu ya. Misalnya KTP-nya Solo atau Wonogiri, tetapi beliaunya sudah bertempat tinggal di wilayah Sukoharjo dan ada surat keterangan domisili. Ada surat keterangan domisili oleh kepala desa atau lurah ataupun lurah setempat. Apakah ini diperbolehkan? Tentu tidak diperkenankan. Jadi memang syaratnya harus EKTP. Kemudian kalau toh EKTP belum jadi, minimal sudah melakukan rekam EKTP dan ada surat keterangan dari Dukcapil. Begitu, Mbak Din. Nih, Ibu tadi menyebutkan batas usia paling rendah itu 25 tahun ya, Bu. Ya. Ada batas maksimal usianya enggak, Bu, untuk mendaftar PTPS? Alhamdulillahnya enggak ada. Jadi kalau toh misalnya ada yang mendaftar usianya 50, 60, 70, 80, boleh saja. Karena memang di aturan yang dibatasi itu hanya batasan minimal, tetapi tidak ada batasan maksimal. Jadi kalau memang merasa masih sehat, kompeten, tentu tidak ada salahnya ketika di usia-usia 50, 60 dan seterusnya ikut mendaftar menjadi bagian dari pengawas TPS. Berapa sih, Bu, kuota untuk pengawas TPS di Sukoharjo? Kalau kuota untuk pengawas TPS di Sukoharjo itu ada 1.775 dan nanti tentu kita harus menyediakan untuk cadangan 1.775, jadi 1.775 kali 2, tetapi nanti yang akan kita terima itu adalah 1.775. Sampai kemarin Ibu pendaftaran PTPS sudah berapa, Bu? Satu kabupaten? Kalau untuk pendaftar ini sampai tanggal 7 ya, hari Rabu kemarin tanggal 7 Oktober itu baru mencapai 494 orang. Ini tersebar di 12 kecamatan. Kemudian ini terbagi yang perempuan itu masih sedikit 185 karena saya berharap sebenarnya untuk yang perempuan itu lebih banyak. Jadi dari 494 itu perempuannya 185, kemudian untuk yang laki-laki itu ada 209. Nah, di kesempatan ini juga kami mengajak kepada teman-teman, dan ini kebetulan ada teman-teman dari SKPP ya, mari bergabung bersama dengan Bawaslu bagi teman-teman yang sudah cukup usia dan memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari pengawas pemilu. Nah, terutama ini ada mbak-mbaknya, Mbak. Jadi saya sebenarnya di Sukoharjo ini sangat berharap sekali bagaimana pengawas perempuan itu kalau bisa melebihi yang laki-laki begitu. Karena selama ini di Sukoharjo itu mulai dari kabupaten, di kecamatan sampai di tingkat PPD yang sekarang terbentuk nggih, baru sampai di PPD ini perempuan kalau dibilang sedikit itu masih sedikit sekali, jadi baru 16% dari semua total pengawas. Jadi kalau di kabupaten ini paling tinggi, Mbak. Jadi kalau di kabupaten ini 5 komisioner, perempuannya 1, ini sudah 20%. Kalau di kecamatan
itu dari 36 pengawas, ini perempuannya cuma 4, jadi hanya berapa persen itu nggih, jadi masih cukup kurang. Dan kemudian kalau di tingkat PPD ini dari 167 ini perempuannya nggak sampai dengan 50. Jadi tentu ketika dibuka bagaimana perempuan bisa berpartisipasi dan bisa berperan dalam melakukan pengawasan, tentu ini bagian yang mari kita gunakan kesempatan ini sehingga bagaimana peran teman-teman itu bisa menjadi bagian daripada menegakkan demokrasi di Kabupaten Sukoharjo. Karena biasanya kalau perempuan itu lebih teliti, baik itu dalam ngecek gitu, bahkan kalau saya melihat di teman-teman perempuan itu ada yang penean juga ini Mbak. Nah ini kalau di penurunan APK ini ternyata nggak kalah dengan yang cowok. Nah, temannya yang laki-laki lek-lekan kalau pengawasan itu juga ikut lek-lekan sampai malam. Nah ini tentu luar biasa sekali. Jadi saya juga pengen menularkan kepada teman-teman yang lain, yuk marilah kita ajak, kita tingkatkan partisipasi perempuan di Sukoharjo ini untuk menjadi bagian daripada pengawas. Jadi saya juga titip pesan juga ini dengan adik-adik yang dari SKPP, kalau punya teman, tetangga, saudara, mari kita ajak ikut bergabung. Yang ini tentu tidak setiap tahun ada. Nah ini mumpung ada kesempatan, mari kita ekspresikan diri kita bagaimana dalam berperan menjadi pengawas di Pilkada tahun 2020. Baik, Bu, apabila nanti sampai batas akhir tanggal 13 Oktober itu belum memenuhi kuota, terus apakah ada perpanjangan pendaftaran begitu Bu? Jadi nanti sampai dengan tanggal 15 Mbak ya, sampai tanggal 15 Oktober itu memang batas akhir daripada pendaftaran, tetapi ketika nanti memang belum memenuhi kuota akan dilakukan perpanjangan, ini nanti akan dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 23, dan ternyata ketika tanggal 23 itu belum juga terpenuhi, maka akan dilakukan perpanjangan lagi sampai dengan tanggal 28 Oktober, dan di tanggal 28 Oktober itu nanti akan diumumkan dari sejumlah pendaftar itu berapa dan siapa saja yang lolos baik administrasi maupun lolos dalam tes wawancara. Baik, Ibu dapat dijelaskan Ibu strategi pengawasan yang akan dilakukan PTPS nantinya sesuai dengan tugasnya tadi sebagai pengawas pungut hitung, pengawas penerapan protokol kesehatan, pengawas pemberian uang, dan pengawas ketertiban para pihak yang dilarang. Itu ada strateginya kah Bu? Kalau ini ada strategi, tapi nanti mungkin disampaikan Mas Bambang nggak banyak karena di bagian pengawasan ya. Tetapi minimal nanti tentu teman-teman akan kita bekali baik dalam bintek maupun di bimbingan lebih lanjut yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman Panwasca maupun PPD. Kira-kira bagaimana sih ketika di era pandemi ini, terutama kan tidak menutup kemungkinan di era pandemi ini justru dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam melakukan pelanggaran. Nah, baik itu mungkin money politik ataupun pelanggaran-pelanggaran lain yang mestinya pada waktu pemungutan suara itu sudah bersih, steril daripada kampanye, tetapi mungkin ada saja pihak-pihak tertentu justru di masa-masa coblosan itu ada yang membagikan masker dengan gambar ataupun dengan tagline-tagline tertentu yang ini menjadikan bagian dari kampanye masing-masing paslon misalnya. Nah ini tentu ada kiat-kiat tertentu bagaimana teman-teman nanti akan tahu. Nah ini tentu pengawas TPS yang paling berperan sebagai ujung tombak dalam melakukan pengawasan pelanggaran. Nah, bisa saja mungkin nanti sebelum berangkat ke TPS, yang jelas berangkat ke TPS ini mestinya harus lebih pagi daripada KPPS-nya. Nah, sehingga ketika ada hal-hal yang dimungkinkan ada pelanggaran, pengawas TPS itu harus tahu lebih dulu.
Jangan sampai ketika pengawas TPS ini nanti terpilih dan sudah bekerja, justru datangnya lebih akhir daripada KPPS. Sesudah KPPS dilakukan sumpah janji, sebelum melakukan kegiatan, kemudian ini harus sudah datang, tapi jangan sampai pengawas TPS datang ketika pemungutan suara sudah dimulai, atau bahkan hanya datang untuk meminta rekap saja. Nah, ini jangan sampai, karena di jam-jam ataupun di waktu-waktu antara sebelum KPPS dibuka sampai dengan mungkin pelaksanaan kegiatan itu tidak mungkin memungkinkan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya ketika ada kelebihan surat suara misalnya, ini kan pengawas TPS harus tahu sebenarnya DPT di TPS itu jumlahnya berapa, kemudian mestinya surat suaranya itu berapa, ditambah dengan cadangan 2,5%, itu mestinya maksimal hanya sebatas itu. Nah, tetapi bisa saja ketika terjadi kelebihan misalnya ini, kemudian kelebihan ini tidak terpantau dan dianggap sesuatu yang sepele atau tidak penting, kelebihannya ini kemudian hanya disingkirkan begitu saja. Nah, ini kan kalau misalnya terjadi pelanggaran oleh pihak lain kemudian dimanfaatkan, nah ini kan tentu saja juga bisa dilakukan. Nah, kemudian juga terutama mengawasi juga untuk pemilih, Mbak. Nah, jangan sampai pada waktu nanti pemilihan masih ada pemilih yang mungkin menggunakan baju ataupun atribut daripada paslon. Kalau misalnya itu ditemukan, nah ini harus diingatkan untuk pulang dulu, kondur dulu, ganti baju. Nah, ini hal-hal yang sebagian merupakan harus diawasi oleh teman-teman pengawas TPS dan harus dipahami. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Uswatun Nuidah. Kita berlanjut di tema pengawasan KPPS. Pendaftaran penyelenggara kelompok pemungutan suara atau KPPS pada tanggal 7 sampai 13 Oktober 2020 tentu akan menjadi pengawasan ketat oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan proses rekrutmen calon KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Kalau saya lihat di pengumuman KPU ini, Pak, ada syarat tidak boleh menjadi anggota partai yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun dan tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Nah, strategi pengawasan seperti apa nih, Pak, yang nantinya akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terkait persyaratan tersebut? Monggo dijelaskan. Terima kasih Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi USDM, Mbak Dina dan rekan semua, serta alumni siswa SKPP daring. Langsung saja pada terkait dengan bagaimana cara mengawasi terkait rekrutmen KPPS. Ada mungkin yang krusial, mungkin menjadi anggota partai politik. Kami beserta jajaran sudah mempersiapkan itu semua, baik nanti terkait keanggotaan di partai politik. Ini data Sipol, ini kita juga sudah mempunyai, dan juga kalau saat ini mungkin adalah data tim kampanye dari kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Nah, ini syarat utama ya, dalam artian
jangan sampai nanti penyelenggara pemilu KPPS ini terpilih tetapi berafiliasi atau mempunyai kecenderungan kepada partai politik ataupun pasangan calon. Ini yang harus dihindari. Saya kira itu, Mbak. Jadi ada dua alternatif, yaitu pakai sipol dan juga pakai daftar tim kampanye yang sudah kita terima dari kedua pasangan calon. Baik, apa langkah Bawaslu Kabupaten Sukoharjo apabila ditemukan pendaftar KPPS yang terindikasi menjadi anggota parpol? Tidak hanya sebagai anggota parpol saja ya yang kita awasi, ada banyak yang menjadi syarat untuk KPPS. Misalkan baru kali ini juga kalau di undang-undang itu usia 17 tahun dan tidak ada batasnya, tetapi untuk KPPS dalam masa COVID ini dibatasi usia 20 tahun sampai 50 tahun. Ini juga kita awasi, dan juga terkait dengan hubungan kekeluargaan dengan sesama penyelenggara pemilu, ini juga kita awasi. Yang paling sulit kita awasi adalah bahwa anggota KPPS itu sudah 2 periode menjadi KPPS. Ini yang sulit. Selain nanti ketika kita menemukan ada persyaratan-persyaratan yang tidak memenuhi syarat oleh calon pendaftar KPPS ini, otomatis nanti akan kita berikan saran perbaikan kepada BPS maupun Panwascam kepada BPK, dan mungkin berjenjang Bawaslu kepada KPU. Selain itu, kita juga membuka posko aduan terkait dengan rekrutmen KPPS, karena tidak mungkin juga pengawas desa, pengawas kecamatan ini hafal dengan apakah ini anggota partai politik, apakah ini sudah 2 periode. Nah, ini yang perlu kita dorong partisipasi dari seluruh masyarakat untuk bisa ikut memberikan masukan ataupun memberikan informasi kepada kita terkait calon anggota KPPS. Saat ini kan sedang pandemi COVID nih, Pak. Masyarakat mungkin was-was mau mendaftar, baik itu KPPS, baik itu PTPS. Nah, bagaimana tanggapan Bapak atau cara khusus agar masyarakat itu mau mendaftar? Itu bagaimana, Pak? Karena COVID ini ya, jadi mungkin dimungkinkan keengganan dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Nah, ini yang perlu kita gaungkan bersama, bahwa nanti seluruh penyelenggara, peserta maupun pemilih ini otomatis protokol kesehatan ini yang diutamakan. Dan bagi penyelenggara ini nanti terkait misalkan yang pertama itu rapid test, terus APD itu menjadi tanggung, ditanggung oleh Bawaslu. Terus terkait nanti dengan pemilih ini juga ada cek suhu sebelum memasuki tempat atau bilik suara, dan juga disediakan kaos tangan, dan juga ada bilik terpisah ketika nanti dicek suhu itu dia suhunya melebihi 37,3 derajat Celcius. Nah, ini langkah-langkah antisipasi terkait nanti mungkin kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan COVID-19. Dan juga nanti dalam bahwa penyelenggara ini sebelum melaksanakan tugasnya sudah
dipastikan terkait dengan kesehatannya, terutama dari wabah COVID-19, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita beralih ke Mbak cantik yang hadir di sini, Mbak Mirna Lumintu dan Mbak Zara Nur Hasanah nih. Saya mau bertanya nih, dari penjelasan Bu Us sama Pak Bambang ini tadi mengenai syarat-syarat pendaftaran PTPS dan pengawasan KPPS, lebih tertarik mana ini Mbak? Dan apa alasannya? Mulai dari Mbak Mirna dulu, kemudian Mbak Zara. Terima kasih Mbak Dina. Saya Mirma Lumintu, alumni dari SKPP. Perkenalkan, saya Mirma Lumintu, alumni dari SKPP Daring 2020. Untuk minat antara PTPS atau KPPS sebenarnya asalkan ada kesempatan, saya salah satu dari itu saya bersedia, gitu aja. Alasannya pokoknya saya ingin ikut berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada. Perkenalkan, saya Zahra Nur Hasanah dari alumni SKPP Daring 2020. Dari pilihan kedua itu, saya lebih tertarik menjadi panitia TPS. Alasannya karena masih banyak di desa itu loh. Masih banyak di desa itu terjadi kecurangan-kecurangan dari awal maupun sampai akhir. Baik, apakah menurut Mbak Mirna sama Mbak Yara ini terkait persyaratan PTPS dan KPPS ini apakah sudah sesuai atau mungkin ada masukan? Sebenarnya saya ingin mengajukan pertanyaan. Untuk KPPS persyaratannya kan batas umur 50 tahun. Misalkan KPPS itu ulang tahunnya pada Januari 2021. Yang KPPS ya, itu masih bisa ikut serta menjadi KPPS apa tidak? Mbak Zara? Ya, tadi pendapatnya mengenai syarat pendaftaran PTPS. Saya juga ingin bertanya, menjadi anggota KPPS itu apakah PNS juga boleh atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Bu Uswatun bisa menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Mirna sama Mbak Zara, mau nggak Bu? Oke, terima kasih untuk persyaratan KPPS ya. Di usia ulang tahunnya nanti, ulang tahun keberapa Mbak? Oh ya, kalau ulang tahun untuk maksimal ya, berarti ini 50-nya masih Januari, tentu boleh. Karena maksimal itu 50, berarti ketika sekarang belum 50. Ya, ini nggih, itu. Nah, kemudian apakah KPPS itu PNS? Boleh, tetapi tentu harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mestinya ada izin dari atasan dan juga ada beberapa persyaratan, bersedia penuh waktu, misalnya seperti itu. Jadi PNS tentu boleh, kemudian juga masalah usia, kalau boleh tahu nih Mbak Zahra usianya sekarang berapa? 18, kemudian Mbak 29. Nah, ini sebenarnya 29 bisa ini menjadi pengawas TPS ini. Kader-kader pengawasan yang nanti sekian tahun yang akan datang menggantikan saya di Kabupaten Sukoharjo ini. Nah, ini kan monggo ini bisa bergabung. Saya juga sangat berharap karena saya yakin alumni-alumni SKPP ini
selama menjalani pendidikan secara daring tentu banyak hal-hal baru pengetahuan tentang kepemiluan yang ini di sana masih berupa teori, Mbak. Nah, disinilah prakteknya salah satunya adalah menjadi dan melakukan pengawasan dalam pemungutan suara. Jadi salah satunya bisa diaplikasikan menjadi pengawas TPS, begitu. Baik, terima kasih Bu Swatun. Ke Mbak Mirna sama Mbak Zara lagi nih. Apa harapannya Mbak Mirna sama Mbak Zara terhadap penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KPU, dalam hal ini sedang membuka rekrutmen badan ad hoc, yakni pengawas TPS dan KPPS. Mbak Mirna. Harapannya para pendaftar KPPS maupun PTPS benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan sesuai dengan undang-undang. Ini ada beberapa permasalahan, saya mau tanya lagi. Untuk rapid test yang itu disuntik di lengan apa disuntik di, kan orang mau mendaftar tapi takut diambil darahnya, takut sama jarum itu. Mbak Zahra, monggo. Tadi pertanyaannya pendapat Mbak Zahra. Pendapat saya tentang Harapan Mbak Zahra mengenai penyelenggara pemilu nantinya akan merekrut TPS itu seperti apa, monggo? harapan saya semoga pihak Bawaslu beserta jajarannya bisa menyeleksi para pendaftar PTPS dan KPPS itu sesuai dengan syarat yang sesuai dengan undang-undang, serta dalam pengaplikasiannya atau pada saat pencoblosan tersebut bisa sesuai dengan yang diinginkan. Nih, baik. Untuk pertanyaan Mbak Mirna tadi ini sesuai pengalaman saya ini ya Mbak ya. Iya, saya sudah di rapid test beberapa waktu lalu. Kalau saya itu dan di swab. Ya, kalau rapid itu di lengannya Mbak diambil darahnya tapi nggak sakit. Iya, terus di swab ya, swab itu agak semeriwing sih. Kan dimasukin alat ke hidung gitu ya, menahan sakit dikit aja untuk kebaikan kita semua. Ini perlu kami sampaikan juga ya Mas Bambang ya, bahwa yang pertama terkait apakah itu dicocok atau mungkin diambil darahnya lewat sped itu nggih. Nah, kalau di jajaran Bawaslu ini memang dilakukan lewat pembuluh darah vena, karena berdasarkan apa yang disampaikan dari Dinas Kesehatan antara dicocok dengan dicocok ya bahasanya dengan apa yang lewat vena itu lebih valid yang lewat vena. Nah, ini juga sesuatu yang tadinya teman-teman atau masyarakat ini saya juga perlu menyampaikan di forum ini bahwa selama ini ada paradigma, yang salah satunya adalah ketakutan ketika nanti menjadi pengawas itu akan dilakukan rapid test. Nah, apa yang menjadi ketakutan? Yang pertama mungkin memang takut dengan jarum. Nah, saya juga termasuk yang takut dengan jarum. Nah, tetapi alhamdulillah setelah saya di rapid sekali itu malah saya rapid lagi Mbak. Jadi selama ini saya sudah rapid 2 kali, karena kalau mau bepergian ternyata juga harus rapid, ternyata nggak apa-apa, cuma kayak digigit semut aja. Nah, ini tentu rapid ini dilakukan bukan untuk siapa-siapa, tetapi lebih kepada untuk kita minimal kita tahu bahwa kondisi kita insya Allah memastikan bahwa kita dalam kondisi sehat. Jadi
ini yang perlu dipahami oleh teman-teman calon pengawas ataupun pengawas, sehingga jangan sampai nanti ketika di masyarakat itu ada paradigma juga, artinya bahwa wah, pengawas TPS-nya sehat apa enggak ya? Nah ini, jadi salah satu pembuktian dan bahwa kita insya Allah sehat itu secara medis kita sudah dilakukan rapid. Nah kemudian juga Mbak Dina ini sebenarnya juga salah satu orang yang takut jarum ya Mbak ya, tetapi dalam sebuah keterpaksaan, tetapi akhirnya menjadi sesuatu yang bahwa itu bagian dari tanggung jawab. Ini yang pertama di rapid, yang kedua juga dilakukan swab karena kebetulan ketika melakukan dinas berkontak dengan orang yang kebetulan terpapar daripada COVID. Jadi tentu baik rapid maupun swab ini bagian dari preventif kita, ya preventif kita, dan juga untuk mengetahui kondisi tubuh kita minimal. Mudah-mudahan tidak. Nah, minimal kalau kita tahu tidak bahwa diri kita tidak sehat, itu juga kita akan meningkatkan imun tubuh kita, baik mungkin dengan berolahraga, peningkatan asupan gizi, kemudian juga suplemen dan lain-lain. Dan juga perlu saya sampaikan juga paradigma bahwa ketika kita kena flu itu pasti kalau di rapid mesti reaktif. Nah, ini fakta membuktikan ini Mbak, bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo di beberapa bulan yang lalu ya Mbak Dina ya, kita melakukan rapid test terhadap 200 sekian anggota dari yang Bawaslu Kabupaten beserta staf, kemudian seluruh teman-teman di kecamatan ini mulai dari Panwaslu kecamatan, kemudian juga staf dan juga 167 PPD yang dari sekian itu ada yang flu, bahkan flu berat, ya. Ketika disampaikan kepada saya hanya bilang silahkan sebelum rapid teman-teman istirahat dan minum vitamin. Jadi alhamdulillah dari sekitar 260 orang ini semuanya tidak ada yang reaktif. Bahkan saya sendiri ketika rapid itu dalam kondisi flu. Jadi tidak benar kalau dalam kondisi flu itu ketika di rapid pasti reaktif, itu ternyata hanya sebuah pendapat tak berdasar begitu nggih. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi jangan sampai nanti ada pendapat bahwa jangan-jangan itu pun sebenarnya menjadi menjadi dilema juga. Ketika dari 260 sekian itu tidak ada yang reaktif, itu pun juga dipakai guyon juga. Jangan-jangan Bawaslu sudah melakukan perjanjian bahwa hasilnya nanti harus non reaktif semua. Nah, kalau ada yang reaktif, lah ini mesti rumah sakitnya gaya-gaya ini bahwa sebenarnya tidak reaktif pun direaktifkan. Nah, ini monggo mari kita yang tentu punya pengetahuan, bisa banyak membaca baik di buku, medsos ataupun bergaul dengan para medis dan orang-orang yang berkompeten, tentu dalam membuat stigma atau mengeluarkan pendapat, tapi semuanya tentu harus berdasar. Jadi jangan justru mengajak dan menjadikan masyarakat berpikir yang tidak mendukung pemerintah. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Uswatun. Ini ada beberapa pertanyaan via chat Zoom ini Bu. Dari Panwas Sam Sukarjo. Bertanya bagaimana kalau EKTP belum jadi dan suket masa berlakunya sudah habis. Monggo Bu Uswatun untuk ini Panwaslu Sukoharjo ya. Jadi kalau misalnya sudah berfoto EKTP belum jadi, kemudian masa berlaku suketnya ini sudah habis, ya tentu harus memperbarui suketnya ke Dukcapil. Karena apa? Bahwa suket ini
pemanfaatannya adalah sebagai pengganti EKTP, sehingga tentu bukan hanya dimanfaatkan dalam masa pendaftaran PTPS saja. Jadi, dan perlu kami informasikan ini kepada teman-teman bahwa sesuai dari informasi Dukcapil saat ini Blanko EKTP ada 10 ribuan. Jadi kalau teman-teman pun sekarang punya EKTP, kebetulan habis, justru sesuatu yang menguntungkan ketika datang ke Dukcapil nanti EKTP-nya akan diganti dengan KTP yang baru, mungkin seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan untuk mendaftar pengawas TPS ini ketika surat keterangannya masa berlakunya sudah habis. Nah, ini dimanfaatkan untuk memperbarui karena biasanya kesupen, kelupaan, sehingga ketika memerlukan ini ternyata sudah habis. Jadi di kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk memperbarui surat keterangan, atau mungkin justru di waktu memperbarui ini di sana karena tersedia Blanko, ini malah justru bisa dimanfaatkan untuk EKTP-nya jadi, Mbak. Oke, baik Bu Uswatun. Pertanyaan kedua ini dari Safrudi Muiz. Yang pertama, bagaimana dalam perekrutan KPPS apabila ada calon KPPS yang terlibat dalam tim kampanye tetapi tidak ber-SK? Dan kemudian yang kedua, siapa yang berhak mencoret calon KPPS yang terlibat tim kampanye tetapi tidak ber-SK? Contoh istilah tim 5, tim 10, Kordes, Korte, dan lain sebagainya. Monggo Pak Bambang mungkin yang bisa menjawab. Oke, terima kasih. Jadi laporan ini bisa disampaikan kepada pengawas, dan nanti pengawas ini memberikan rekomendasi atau masukan masyarakat. Masyarakat boleh memberikan masukan terkait dengan afiliasi calon KPPS maupun calon pengawas TPS juga, ketika mereka itu diketahui ada kedekatan ataupun masuk dalam tim-tim kampanye. Dan saya harapkan ketika ada laporan-laporan itu disertai bukti, misalkan foto, video, dia sudah ikut kegiatan konsolidasi ataupun kegiatan-kegiatan kampanye, dia ikut aktif, ataupun bahkan dia memberikan menjadi burkam di situ. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi bukti ketika memberikan masukan terkait dengan ketidaknetralan calon KPPS maupun calon pengawas TPS. Jadi ini bukan untuk KPPS saja ya, dimungkinkan juga kepada calon pengawas TPS itu juga kami juga mengharapkan masukan dari masyarakat. Terus siapa yang melakukan pencoretan kepada KPPS? Ya otomatis ya PPS ya yang melakukan pencoretan. Kalau PTPS otomatis nanti Panwascam otomatis dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pengawas TPS ataupun KPPS kalau itu memang benar-benar terbukti. Mungkin yang pertanyaan yang bawahnya ini Mas, kalian yang nomor 4. Nah nanti itu biar Mbak Zahra yang nomor 3. Walaupun tanyanya ke Mbak Ustaz, jawabnya nggak apa-apa sekalian. Terus ini ada pertanyaan lagi terkait biaya rapid test ataupun swab nantinya. Apakah ini difasilitasi dari Bawaslu? Ya, nanti kita fasilitasi. Jadi rapid test ataupun nanti swab yang akan dilakukan kepada pengawas TPS ini full kita yang bayar. Kita yang membayari. Jadi peserta atau pengawas TPS nanti tidak keluar biaya sedikit pun kecuali transport dari rumah ke tempat tes. Diambil sampelnya ya, kita nggak mungkin mengganti uang transportnya.
Tapi untuk biaya rapid testnya kita tanggung, nggak ada tambahan biaya apapun dari peserta. Dan itu ya, dan sama saja nanti KPPS itu juga dilakukan rapid test. Petugas keamanan yang di TPS itu juga di rapid test. Kira itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Zahrani dari Bayu Sabto Nugroho. Kecurangannya seperti apa Mbak Zahra yang sering terjadi di lapangan sesuai yang jenengan tadi sampaikan? Yang masih banyak kecurangan itu seperti apa? Monggo dijelaskan. Masih banyak kecurangan itu contohnya di desa saya, di desa saya seperti serangan fajar itu loh. Mas Bayu, serangan fajar memberi uang pada saat mau coblos biasanya kan dikasih amplop gitu. Seperti itu, nggih. Pun terjawab semua nggih pertanyaan dari bapak-bapak ini. Nggih. Sebelum gimana? Oh ya, monggo Mbak Mirnya ada pertanyaan. Ya, tadi rapid test tadi kan. Ada yang berpikir kalau diambil darahnya itu virusnya bisa masuk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika anggota KPPS yang sudah ditetapkan oleh KPU kemudian berhalangan hadir karena COVID-19, nantinya apakah bisa diganti ataukah mereka kan 7 orang itu, bahkan salah satu itu kena COVID, apakah nanti ataukah salah satu itu bisa diganti? Terima Pak kasih. Bambang, monggo. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Jadi terkait dengan suntik yang bisa memasukkan virus ya. Ini sudah saya kira nggak logis ya, karena sudah lama itu ketika jarum suntik itu sekali pakai, nggak mungkin itu dipakai berulang-ulang. Jadi untuk satu orang itu satu jarum suntik, dan itu nggak mungkin akan dipakai pada orang lain. Jadi kekhawatiran itu berlebihan, dan mungkin kalau dulu gitu biasanya, mbah saya kan juga mantri ya. Kalau dulu itu kan suntiknya itu kan yang dari kayak Kuningan itu, habis nyuntik itu pasti didang, sterilisasi biar kumannya mati. Kalau saat ini kan enggak. Saat ini kan rata-rata suntiknya kan pakai plastik itu, dan jarumnya suntikan plastik dan cuma tambahan jarum, dan itu sekali pakai, enggak mungkin bisa digunakan berkali-kali. Terus terkait nanti apabila setelah rapid test itu positif, kesepakatan kita bahwa nanti tetap ada penggantian, makanya dalam rekrutmen pun pasti ada cadangannya, karena ini menjagani tadi ketika nanti ada yang positif itu sudah ada cadangan sekitar 2,5% untuk petugas KPPS, dan cadangan ini dites ketika memang ada yang positif. Begitu juga di pengawas TPS. Jadi nanti ketika ada yang positif, cadangan ini sudah siap, tinggal melakukan rapid test dan melaksanakan tugasnya. Ada pertanyaan lagi nih Bapak via chat Zoom dari Bapak Bayu Sabto Nugroho. Apakah aturan 2 periode bagi Badan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS masih diberlakukan? Kalau masih diberlakukan, mungkin bisa dijelaskan dari tahun berapa sampai tahun berapa masuk dalam periode 1
dan seterusnya. Monggo Pak. Ini sesuai dengan pengumuman KPU ya, nomor 388 garis miring PP titik 04 titik 2 garis miring 3311 garis miring KPU strip garis miring 10 garis miring 2020 terkait dengan pengumuman pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2020. Nomor 4 huruf C nomor 7 belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. Otomatis ini karena ini disyarat syarat di pengumuman, otomatis ini harus ini harus dilaksanakan. Dan periodisasi ini, saya kira periodisasi ini sesuai dengan periode di KPU ya. Di 2003, 2008, 2009, 2014, 2014, 2018 dan nanti 2018, 2023. Itu periodisasinya. Jadi dan di sini di ketentuan peraturan yang ada periodisasi ini tidak mau berurutan ataupun terus berlanjut atau berlompat-lompat, ini tidak diatur. Jadi ketika dalam satu periode ini dia sudah ikut dan periode lagi dia sudah ikut, otomatis itu bisa dihitung menjadi 2 kali periode. Dan yang jadi kendala memang sampai saat ini tidak ada database yang bisa meyakinkan bahwa anggota KPPS ini sudah 2 periode. Yang mungkin bisa mendekati itu adalah masukan dari masyarakat. Karena masyarakat yang lebih tahu, mungkin dari zaman reformasi sampai sekarang KPPS-nya itu saja. Lah ini kan bisa memberikan masukan bahwa yang bersangkutan ini sudah berkali-kali menjadi KPPS. Dan saya kira potensi masyarakat ini kan cukup tinggi. Kita bisa memberi kesempatan kepada yang lain untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu, baik itu KPPS maupun pengawas TPS. Terus, cara mengetahui daftar calon KPPS. Apakah ada mekanisme dari PPK memberikan pada Panwasjam? Nanti pasti akan ada waktu ketika calon KPPS ini diumumkan dan kita dari Bawaslu nanti akan berkomunikasi dengan KPU terkait data-data ini, data-data calon-calon KPPS ini agar kita mendapatkan akses untuk bisa ikut mengecek, mengawasi gitu kan terkait dengan rekrutmen KPPS ini gitu. Itu menjawab pertanyaan Mas Aris. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Sebelum kita akhiri program diskusi ngulik ini, dipersilakan dari Bapak Bambang, kemudian Ibu Swatun, kemudian Mbak Mirna dan Mbak Zara untuk menyampaikan closing statement-nya. Monggo Pak. Ya, yang jelas kami dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sangat mengharap partisipasi dari seluruh pihak masyarakat dalam rangka ikut mengawasi, baik juga ikut memberi informasi terkait dugaan-dugaan pelanggaran ataupun masukan-masukan terkait dengan para pendaftar pengawas TPS yang saat ini sedang dilakukan oleh Panwasjam. Mungkin itu saja Mbak.
Baik, Mbak Dina. Di kesempatan ini, yang pertama, saya tentu mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Sukoharjo yang minimal sudah berusia 25 tahun, mari bergabung menjadi pengawas di Pilkada tahun 2020 untuk menjadi pengawas TPS. Kemudian yang kedua, ini kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan dan jajarannya, bahwa ini hari ke-7, masih ada beberapa hari lagi, manfaatkan untuk mensosialisasikan dan mengajak kepada masyarakat, lingkungan, teman, saudara, pacar, untuk bisa bergabung menjadi pengawas TPS yang tentu kalau bisa lakukan jemput bola. Nah, ini pelayanan prima, Mbak, kita itu. Jadi menjadi pengawas TPS itu tentu sangat menyenangkan, ada kesempatan rapid test gratis. Nah, ini untuk kesehatan kita semua juga. Nah, kemudian juga menjadi pengawas yang tentu sesuatu yang istimewa, karena ini mungkin hanya sekali seumur hidup menjadi pengawas di masa pandemi, dan ketika ini sukses berarti teman-teman menjadi bagian untuk yang mensukseskan Pilkada di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Jadi itu saya mengajak kepada teman-teman untuk terutama di jajaran kita untuk lebih proaktif kepada lingkungan dan masyarakat untuk mengajak menjadi pengawas TPS. Terima kasih Mbak Dina. Saya pesan untuk teman yang ingin ikut mendaftar sebagai anggota KPPS maupun TPS, jangan takut jarum. Ya, kebanyakan kan takut jarum. Ya, takut jarum itu memasukkan virus. Takut jarum. Saya berharap semoga para PTPS dan KPPS yang mengawasi di TPS yang ditunjuk oleh Bawaslu, semoga bisa beramanat dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber ngulik pada hari ini. Sedikit rangkuman. Yang pertama, tugas PTPS. Tugas PTPS yang pertama itu pengawasan pungut hitung. Kedua, pengawasan penerapan protokol kesehatan. Ketiga, pengawasan pemberian uang atau materi lain. Dan keempat, pengawasan ketertiban para pihak yang dilarang. Yang kedua, itu syarat-syarat menjadi pendaftar PTPS, yakni warga negara Indonesia berusia minimal 25 tahun, tidak ada batasan maksimalnya. Tidak boleh ada ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu. Terus bersedia rapid test dan berdomisili KTP kecamatan setempat. Kemudian jumlah kuota penerimaan PTPS di Kabupaten Sukoharjo ini 1.775. Kemudian tadi strategi pengawasan pendaftaran KPPS ini terkait orang tidak boleh anggota partai politik, itu pengawasan data sipol dan data tim kampanye. Kemudian apabila ada kemudian tadi Pak Bambang bilang
apabila ada yang terindikasi menjadi orang partai atau tim kampanye, itu tadi bersurat ke KPU dan membuka posko aduan rekrutmen KPPS di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih sahabat Bawaslu, demikian tadi diskusi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Jadilah penyelenggara pemilu yang berintegritas, tegakkan aturan dan jangan takut di jalan yang benar. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.